memerintahkan untuk dicurahkan. Haleluya. Pada saat siang hari ini kita sama-sama masuk gerbang Tuhan. Kita mau puji nama Tuhan dengan lebih lagi karena Dia Allah yang sangat baik dan Dia Allah yang sudah memberikan kita berkat-berkat yang tak terhingga. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan mulia. Menuhi baiknya dengan hati yang syukur. Hadirannya penuh sukacita. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan mulia. Menuhi baiknya dengan hati yang syukur. Hadirannya penuh sukacita. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Saya yakin semua kita masih bersemangat dan bersukacita. Dan saat ini Bapak Ibu, jika di sebelahnya ada teman di sebelahnya kanan kiri, kayak saya punya banyak di sini ya. Bapak Ibu bisa berikan senyum atau jabat tangan, ucapkan kata berkat dan sampaikan hal-hal yang memberkati, atau mungkin ada yang dilihat aura-aura kemuliaan Tuhan bisa disampaikan. Silahkan 2 detik. Saya tak kita mesti aktif memuji nama Tuhan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kita lihat. Pelayanan kita sejauh ini bisa berjalan karena kita percaya ada iman yang diberi untuk setiap kita. Dan ketika iman kita disatukan, maka kuasa besar yang Tuhan sediakan di dalamnya. Haleluya.
melewati 3 hari dalam doa dan puasa, dan ada banyak hal yang pastinya Tuhan sudah beritahukan kepada kita semua. Ya, saat ini saya akan menyaksikan bagaimana Tuhan begitu baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan saya secara pribadi. Ya, tadi dalam pujian penyembahan kami, ya saya dapatkan dari Tuhan bahwa saya disuruh Tuhan mengingat kembali bagaimana awal kami masuk di Mentawai, dan tahun ini sudah 20 tahun saya ada di Mentawai. Ada banyak perkara yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya secara pribadi, dan saat itu Tuhan bilang, tidakkah aku akan melakukan jauh lebih lagi dalam hidupmu? Tuhan bilang seperti itu. Langsung saya jawab dengan, Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Saya bilang seperti itu. Dan saya mengajak semua, saya percaya bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan dalam hidup kita, saya percaya apapun yang kita akan lakukan, Tuhan pasti bekerja. Amin. Saya mengajak kita semuanya menaikkan pujian ini, Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Hanya kami percaya kepadamu, maka perkara-perkara ajaib Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Pelayanan pesat ke depan, walaupun keadaan akan semakin sulit, tapi justru di situ kita akan mengalami hal-hal yang supranatural. Dengan Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you.
Yesus, kami mau sembah Engkau, kami mau bersembah Engkau. Bisa jadikan Engkau satu di tengah-tengah kami, karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Sekalipun kami di tempat yang bisa, tapi kami rasakan kami disatukan Rohmu Tuhan Yesus. Dan kami mau terus mau sembah Engkau, lebih dalam, lebih lagi ya Tuhan. Kami semua merasakan rawatan yang lebih lagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, 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 Yesus, haleluya. Terpuji Engkau Tuhan. Yesus, ku sembah Kau. Sungguh di Yesus, ku sembah Kau. Biar Tuhan kami terus mau sembah Kau.
kami Engkau dapati. Kami melayani Engkau secara pribadi dengan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. 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 Kita terus memuji nama Tuhan. Haleluya. Kita pujikan sekali lagi satu pujian. Hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhi kami semua Tuhan. Hadirat Kudus-Mu memenuhi Pak Ibu saat ini. Kami semua yang terkapai Kudus-Mu dipenuhi dengan hadirat Kudus-Mu. Dan kami terus sungguh menyembah-Mu. Sebab kami mau melihat kemuliaan-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi baitku. Dan ku menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi baitku. Dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Shalom untuk kita semua. Shalom. Ya, seperti yang tertulis, saya Rika Pardede melayani di Mentawai bersama saudara-saudari di sini. Bless the Lord. That's so. I'm so grateful. I'm so thankful. Makasih banget sama Tuhan. Bisa bertahan 3 hari ini, 2 malam. It's just because of His grace. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Kemarin di hari kedua itu jam 12, jam urgent. Kalau kata orang, aku sudah mau hampir gitu. Sudah sesak napas, kepala sudah nyut-nyut. But ya, dan sekali lagi kekuatan dari kesatuan adalah kita dikuatkan oleh teman kita saat kita lemah, dikuatkan oleh mereka. Dan satu hal yang saya pelajari dari puasa ini adalah dan terkhusus dengan tema kita, kekuatan dalam kesatuan adalah it's not about us anymore. Ini nggak tentang Rika lagi, ini nggak tentang Kak Nancy lagi, ini nggak tentang Irma lagi, ini nggak tentang Bu Min lagi. Tapi it's about Jesus gitu. Ini semua tentang Tuhan. Ayo kita kembalikan kepada Tuhan. Segala tujuan kita kembalikan kepada Tuhan. Apapun yang akan kita kerjakan kita kembalikan kepada Tuhan. Dan semua pujian kemuliaan yang datangnya dari manusia kita kembalikan ke Tuhan. Saat orang-orang memuji pelayanan kita, ya, apalagi di Mentawai ya, pusat itu sudah bukan hal baru lagi. Orang-orang sudah tahu, oh mungkin gitu ya, oh gitu ya pusat ya gitu. Tapi kembali lagi kita mau bahwa kekuatan dalam kesatuan itu adalah ketika kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Dalam suka dan duka kita, mari kita serahkan ke dalam Tuhan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saat ini kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Satukan kami Tuhan, satu dalam kuasa-Mu. Sebab kami bersaudara. Biar melalui persatuan di antara kami komunitas besar, orang-orang boleh melihat Kau dan Bapa yang satu. Haleluya. Siapkan hati kita akan melayani kebenaran firman Tuhan bersama aku Sutopo. Kita pujikan pujian ini bersama-sama.
Bapa kami dalam surga, biarlah kami boleh menggenapkan doa Tuhan Yesus, untuk kami boleh menjadi satu dalam kehendak Tuhan, satu dalam tujuan Tuhan, satu dalam hal jadi berkat bagi bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan renungan kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk menyegarkan kami, karena firman-Mu bagaikan air, membersihkan kami saat kami kotor, membuat kami fresh saat kami capek, letih, lesu, berbeban berat, membuat kami segar kembali, membuat kami memiliki energi baru dalam mengiring melayani Tuhan. Firman-Mu juga bagaikan pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kami, untuk menerangi langkah kami dalam mengiring melayani Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus, sampaikan pesan-pesan Bapa buat setiap kami. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang siap dengar firman katakan, amin. Shalom. Senang ketemu kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara semua, dimanapun berada. Di layar saya itu ada 63 partisipan, tapi di dalamnya ada kelompok-kelompok yang cukup banyak. Ada celengan, ada mentawai, dan semuanya banyak. Senang kita bisa ketemu kembali. Nah, saya mau buka dulu share screen saya. Kalau kita melihat foto-foto Tuhan Yesus di banyak tempat, ini kok belum muncul ya? Bentar. Kalau kita melihat foto-foto Tuhan Yesus di banyak tempat, itu jarang melihat Tuhan Yesus tersenyum, karena Tuhan Yesus yang serius. Tapi boleh enggak kita yang wajahnya ada di layar ini tersenyum? Kalau tadi Nancy bilang saling memberkati, kalau yang sekarang saling tersenyum, lihat kiri kanan. Beri senyum yang baik buat kiri kanannya. Nah, hari ini saya dapat tugas untuk membawa renungan tentang kekuatan dalam kesatuan. Ya, tentunya konteksnya kekuatan dan kesatuan di dalam kita menjadi komunitas pesat, di dalam mengiring melayani pesat. 5 menit awal, karena saya punya tugas 25 menit sampai 30 menit. 5 menit pertama saya ingin mengingatkan kita akan visi kita. Jadi di dalam logo pesat itu gambar orang tersenyum. Makanya tadi saya ajak semuanya tersenyum, supaya anak-anak yang kita muridkan tersenyum juga. Tersenyum menatap masa depan. Mereka tahu Yesus adalah Alfa dan Omega, Allah masa lalu, Allah masa kini, Allah yang bisa membawa kita ke tujuannya Tuhan, Allah yang membawa kita ke masa depan, karena dia ada di sana, karena dia Alfa dan Omega. Dalam wajah tersenyum, dalam logo pesat, itu ada potensial, excellence, solution, agent of change, dan trust. Saya ingin ingatkan kembali buat setiap kita. Potensi maksudnya apa? Anak bukan kertas kosong. Karena setiap anak memiliki potensi. Tuhan memperlengkapi setiap anak dengan banyak potensi. Dan potensi itu yang akan kita eksplorasi. Untuk ditingkatkan, untuk dirilis. Supaya berkembang, bertumbuh, mencapai potensi yang terbaik. Tugas kita apa? Tugas kita orang-orang pesat menggali semua potensi anak. Jadi kita akan melihat anak bukan sebagai anak yang miskin, anak yang lemah, anak yang tidak bisa apa-apa, anak desa, anak yang butuh belas kasihan. Tetapi kita melihat anak sebagai berlian yang tersimpan dalam lumpur, dengan serius kita mencari, membersihkannya, merawatnya, memolesnya, sampai betul-betul muncul berlian yang luar biasa itu. Dalam logo yang ada kata excellent, nah di sini saya garis bawahi, saya mengingatkan ini 5 menit ini. Kita berjanji akan memberikan yang terbaik. Bukan terbaik buat kita, tetapi terbaik buat anak. Anak yang dalam logo pesat tersenyum tadi. Anak itu punya potensi, punya aset yang luar biasa. Karena aset yang luar biasa, makanya kita akan bertekad untuk memberikan yang terbaik. Dan solution, artinya apa? Anak sebagai solusi. Jadi anak itu setelah diperlengkapi, dia akan menjadi solusi masalah negeri ini. Banyak orang berpikir,
Anak itu problem, membebani, belum bisa menghasilkan uang. Punya pendidikan, punya gelar, tetapi kita melihat anak sebagai solusi. Banyak persoalan di dunia ini bisa selesai kalau anak dilibatkan. Itu keyakinan kita. Kita melihat hasil akhirnya. Anak-anak yang akan kita muridkan nanti menjadi solusi bagi bangsa ini. Agent of change. Bagaimana anak bisa menjadi solusi? Kalau kita memperlengkapi mereka. Sehingga pola pikir mereka menjadi agen perubahan. Anak adalah agen perubahan. Anak akan mengubah keluarganya, sekolahnya, masyarakatnya. Tentu kemudian akan mengubah dirinya juga. Trust. Bagaimana menolong anak menjadi agen perubahan? Kita percaya kepada Tuhan yang menciptakan mereka. Kita mempercayai anak yang kita muridkan. Seperti Kristus mempercayakan pelayanan pemulihan kepada kita. Kita juga akan percayakan kepada anak-anak pelayanan, pemuridan kepada teman-teman mereka yang lain. Sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Ini visi kita. Saya ingatkan kembali, pada tahun 2047, Pesat menjadi pelaku utama dalam membangkitkan pemimpin gereja dan masyarakat yang berjuang bagi kepentingan anak miskin di pedesaan dan bangsa-bangsa. Misinya apa? Memuridkan anak desa seutuhnya untuk mencapai potensinya, puncak potensinya. Dan kemudian itu kita akan mengerjakannya dengan nilai-nilai yang ada. Nilai yang pertama adalah integritas, keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu ada gambar puzzle. Artinya apa? Tindakan dan ucapannya nyambung. Kalau nggak nyambung nanti tumpang tindih. Berpikir dan berbuat benar, baik dilihat maupun tidak dilihat orang lain. Tidak berdiam diri melihat ketidakadilan dan kejahatan. Yang kedua, nilai yang harus kita pegang dalam mengerjakan misi Pesat untuk mencapai visi Pesat. Unggul, dedicated to excellence, selalu melakukan yang terbaik. Dilihat atau tidak dilihat orang, selalu melakukan yang terbaik buat Tuhan. Berani, courage, jadi suatu sikap dan tindakan untuk melakukan hal yang benar dan tidak berdiam diri melihat ketidakadilan dan kejahatan apapun resikonya. Saya berdoa seluruh komunitas Pesat mengalami pengalaman loteng Yerusalem. Karena keberanian itu akan muncul dari sana. Berani menatap masa depan. Berani menegakkan kebenaran. Berani menanamkan nilai-nilai kebenaran apa yang ada di dalam firman Tuhan. Berani menegakkan firman Tuhan di atas segala-galanya. Keberanian itu akan muncul kalau setiap kita mengalami pengalaman loteng Yerusalem. 3 hari ini berharap setiap kita bisa berjumpa dengan Tuhan seperti pengalaman murid-murid mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Inovasi selalu mendorong penemuan gagasan baru untuk menambah nilai, value, dan menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, ini saya garis bawahi kembali. Rela meninggalkan kepentingan pribadi dalam menjunjung tinggi kebersamaan demi mencapai tujuan. Kenapa saya garis bawahi? Karena ini penting sekali. Yang lain nggak penting, penting juga. Tapi ini menyangkut relasi satu dengan yang lain. Relasi antar komunitas satu dengan yang lain. Ini sangat penting. Rela meninggalkan kepentingan pribadi. Dan menjunjung tinggi kebersamaan. Kekuatan di dalam kesatuan. Janji tentang kesatuan, apa yang Tuhan janjikan. Janji Tuhan pasti tergenapi. Yang pertama, ingat. Segala yang direncanakan akan terlaksana. Kalau apa? Kalau bersatu. Di dalam Kejadian dikatakan pasal 11, Tuhan berkata, lihat mereka adalah satu bangsa, mereka memakai bahasa yang sama, dan ini baru awal dari yang dapat mereka lakukan. Mulai sekarang, segala yang mereka rencanakan untuk dilakukan, tidak ada yang tidak terlaksana. Artinya apa? Kalau mereka satu bangsa, satu bahasa, ada kesatuan, kesatuan hati, kesatuan gerak, kesatuan pikir, maka Tuhan menjamin. Dan ini belum pernah dibatalkan, perkataan Tuhan ini. Segala yang mereka rencanakan atau dilakukan, tidak ada yang tidak terlaksana. Artinya apa? Semua program-program, semua rencana-rencana akan terlaksana. Syaratnya apa? Satu bangsa, satu bahasa, nyambung satu dengan yang lain. Jadi saling membuka diri, bersatu. Bukan begini, ini tidak akan bisa bersatu ini. Tetapi saling membuka diri dan bersatu. Dan janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Segala yang direncanakan itu akan Tuhan buat terlaksana. Dalam terjemahan yang lain. Dan berfirman
Lihatlah bangsa ini satu, bahasanya pun satu untuk semua mereka. Dan inilah permulaan mereka untuk bertindak. Dan sekarang segala yang mereka mimpikan untuk melakukannya tidak ada yang tidak terlaksana. Artinya apa? Semuanya terlaksana. Ada beberapa terjemahan yang lain, keterbatasan waktu. Kita akan lanjut. Yang kedua, janji Tuhan apa? Kalau kita bersatu. Yang kedua, Mazmur 133 ayat 1 dan 3b, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab apa? Akibatnya apa? Kalau diam bersama dengan rukun, bersatu, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan untuk selama-lamanya. Tuhan memerintahkan berkatnya untuk kehidupan orang-orang yang rukun selama-lamanya. Ingat ini. Yang ketiga, apa janji Tuhan? Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Berjuang lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi cilaka orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan? Dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Yang ketiga, kalau kita bersatu, kita akan jadi kuat. Kita dapat bertahan sampai finish. Sampai ke finishnya nanti. Kita akan bertahan. Itu kalau kita bersatu. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita lewat Yohanes. 1 Yohanes. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristus begitu menyatunya dengan Bapa di sorga. Kalau kita mau hidup sama seperti Kristus, berarti kita harus ada kesatuan, satu dengan yang lain. Jelas ditulis dalam Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Supaya mereka menjadi sama, menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya apa? Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku. Supaya apa? Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti apa? Sama seperti Tuhan Yesus adalah satu. Karena Tuhan sedang ngomong dengan Bapa di sorga. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Makanya kekuatan persatuan itu sungguh-sungguh luar biasa. Agar dunia tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Dahsyat. Kalau kita mau menjadi seperti Yesus, kita nyanyi seperti Yesus, itu saja aku minta. Maka mau nggak mau, tidak ada pilihan yang lain. Kita mesti bersatu. Bukan hanya bersatu dengan Tuhan, nempel pada pokok anggur, tetapi bersatu dengan rekan kerja satu dengan yang lain. Sungguh dahsyat kekuatannya. Dan saya ingin ajak kita merenung sebuah kebenaran. Kekuatan dari sebuah persatuan ini. Jadi dampak. Bentar. Ini kok gambarnya nggak muncul. Ya. Dampak kesatuan, iman, dan tindakannya. Jadi ada dampak kesatuan, iman, dan tindakan. Jadi tidak cukup hanya beriman. Di sini dikisahkan, semua tahu cerita tentang ini di Markus pasal yang kedua. Markus pasal yang kedua ini, saya ingin bacakan buat semua. Markus pasal 2, itu pertama. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Nah, pasal 1 dari Markus ini, Tuhan juga sudah membuat mujizat, menyembuhkan orang kusta, banyak mujizat dilakukan. Dan Markus menulis di pasal yang kedua ini, kelanjutannya. Jadi orang banyak itu sudah mendengar mujizat-mujizat yang sudah dibuat oleh Tuhan Yesus. Dan yang pasal terakhir, ayat terakhir dari Markus pasal 1, itu orang kusta. Itu penyakit yang paling ditakuti orang pada masa itu. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, Yesus datang lagi ke Kapernaum. Tentunya berita tentang mujizat-mujizat itu sudah mereka dengar. Bahwa ia ada di rumah, maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang kepadanya, membawa kepadanya seorang lumpuh.
digotong oleh 4 orang. Kalau Matius dan Lukas itu membahasnya sedikit saja. Tetapi Markus membahas lebih detail lagi. Ada kata ayat 4. Tetapi mereka tidak membawa kepadanya, tidak bisa membawanya karena apa? Karena orang banyak itu, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Dalam terjemahan yang lain, mereka membuat lubang. Karena semua pintu tertutup, mereka membuat lubang. Dan kemudian menurunkan orang lumpuh itu. Mereka bukan sumber perubahan. Yesus sumber perubahan. Yang terjadi apa? Yang saya lingkari, itu ada 4 orang. Kemudian saya lingkari yang kedua ini. Yesus melihat iman mereka. Ada orang berkata, imannya 5 orang, termasuk si lumpuh. Saya berpendapat tidak. Ini imannya 4 orang itu. Ketika Yesus melihat iman mereka, mereka ini ada 4 orang itu, berkatalah ia kepada lumpuh. Akibat iman daripada 4 orang tadi, Yesus berkata, ada mujizat buat orang yang dibawa. Karena mereka membawanya dengan iman. Dan kemudian dilanjutkan di sini. Yesus, ada kata, Yesus melihat iman mereka. Ini saya lingkari. Yesus melihat iman mereka. Saya kasih tahu Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Semua orang yang ada di ruangan itu percaya Yesus bisa membuat mujizat. Semua orang yang di ruangan itu tahu Yesus baru saja melakukan banyak mujizat dan dia akan bisa melakukan banyak mujizat. Tetapi mereka datang sendiri, membawa dirinya sendiri. Tetapi 4 orang ini bukan hanya beriman, tetapi dia membawa orang dengan iman. Orang ini pun akan disembuhkan. Mereka bukan tipe orang-orang yang egois. Iman seperti apa yang dilihat? Yesus melihat iman mereka. Iman yang disertai perbuatan. Seperti orang yang menjamah jubah Yesus. Imannya melangkah dan menjatuh jubah itu. Seperti Yairus, dia beriman, Tuhan cukup ngomong saja, nanti anakku sembuh. Iman yang luar biasa. Iman yang disertai perbuatan. Dan 4 orang ini berbuat. Dia nyari orang-orang yang punya masalah, dan dia ketemu orang punya masalah, dan dia kemudian diketemukan dengan Yesus. Orang-orang yang tidak egois, iman yang bisa menyangkal diri yang dilihat Yesus. Yesus melihat iman mereka, iman yang disertai perbuatan, iman yang menyangkal dirinya demi orang lain, iman yang mau bekerja sama. Iman tidak hanya berhenti di imannya masing-masing, tapi iman yang mau bekerja sama. Sama-sama mempercayai Yesus, menyatukan imannya untuk mujizat terjadi. Untuk perkara besar terjadi. Ini sulit, tetapi 4 orang ini lakukan. Iman yang mau bekerja sama. Yang selanjutnya apa? Iman yang mau menanggung resiko dan bayar harga. Kesepakatan 4 orang ini menyatukan imannya, menyatukan geraknya, menyingkirkan egonya masing-masing demi terjadinya sebuah mujizat terjadi. Mereka mau nanggung resiko. Kerjasama itu nggak gampang. Karena akan saling bersinggungan, tapi mereka mau menyangkal diri. Imannya bukan berhenti di mulut, dengan perbuatan. Iman kepada Yesus itu tidak mau tidak mau, setuju tidak setuju, mesti bersatu. Kalau enggak, imannya tanpa perbuatan. 4 orang ini mau menanggung resiko, mau bayar harga. Gesekan demi gesekan, dia abaikan. Mereka mau bekerja sama untuk kepentingan bersama-sama. Melihat mujizat terjadi. Dan yang kelima, iman yang mau bersatu. Mereka bersatu menerobos kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Dalam membawa misi, perubahan, membawa sesuatu, diketemukan dengan sumber perubahan. Membawa sesuatu di kakinya Tuhan Yesus. Karena mereka sadar mereka bukan sumber perubahan. Tapi mereka Allah di tangannya Tuhan untuk membawa kepada Yesus sumber perubahan itu. Kita semua komunitas besar bukan sumber perubahan. Kita Allah di tangannya Tuhan, kita cari berlian-berlian itu. Anak-anak itu, kita ketemukan dengan Yesus. Dengan menyangkal diri, dengan bekerja sama, mau menanggung resiko, mau bayar harga, bersatu untuk menerobos kesulitan-kesulitan bersama-sama. Mempertemukan setiap anak dengan Yesus yang adalah sumber perubahan itu. Yesus melihat bagaimana solidaritas mereka begitu tinggi.
Dan Tuhan juga menanti solidaritas komunitas Pesat juga sangat tinggi. Mereka bersatu hati bersama-sama. Bekerja bersama-sama. Saling mendukung. Saling melengkapi. Yesus melihat iman seperti ini. Dan dampaknya apa? Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Dosanya sudah diampuni. Luar biasa. Ini mukjizat terbesar dalam hidup manusia. Dosa diampuni, ini mukjizat terbesar. Kalaupun orang lumpuh berjalan, nanti dia akan mati lagi. Kalau dosanya nggak diampuni, dia binasa. Tetapi kalau dosanya diampuni, inilah mukjizat terbesar dalam hidup manusia. Kalau nggak diampuni, dia binasa. Meskipun dia sehat, dia binasa. Tetapi melihat iman mereka, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, melihat iman mereka, melihat iman orang yang mau bekerja sama tadi loh, orang yang bersatu menerobos kesulitan tadi. Kalimat yang pertama keluar dari mulutnya Tuhan Yesus, dosamu sudah diampuni. Ini mukjizat terbesar. Yang lain bonus. Yang lain bonus. Karena mukjizat terbesar adalah orang diselamatkan. Dosanya diampuni dan dia mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Pelajaran dari Markus pasal yang kedua ayat 1-12 ini. Iman mereka yang Yesus lihat, maksudnya iman seperti apa? Iman solidaritas, iman yang bersatu, iman yang mau bersama-sama menyatukan hati. Iman yang bersama-sama menerobos kesulitan, bersatu untuk menerobos kesulitan bersama-sama. Itulah yang Yesus lihat. Kita capek, kita melakukan banyak hal, kita beriman kepada Yesus, tetapi tidak mau bersatu. Tidak mau bersama-sama menerobos kesulitan. Jalan sendiri-sendiri. Bagaimana mukjizat itu terjadi? Semuanya jalan sendiri-sendiri. Tetapi ada 4 orang memiliki iman solidaritas. Iman yang mau bersatu. Iman yang mau bersama-sama menerobos kesulitan. Itu yang Yesus lihat. Itu yang Yesus ingin lihat juga di komunitas Pesat. Iman solidaritas. Komunitas Pesat. Kita lihat di sini bahwa Tuhan sangat meninggikan solidaritas di dalam Markus pasal yang kedua ini. Dia hargai. Tuhan begitu senang ketika anak-anaknya bersatu. Dan itu memang doanya. Jadikan mereka satu. Bukan jadikan mereka tercerai-berai. Bahkan di Kejadian 11 tadi kita baca, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak terlaksana. Semua akan terlaksana. Kelumpuhan-kelumpuhan banyak di sekitar kita. Bisa lumpuh jasmani, bisa lumpuh rohani, bisa lumpuh potensi, bisa lumpuh ekonomi, bisa lumpuh ide, gagasan, inovatif. Itu anak-anak yang akan kita cari. Dan kita akan merindukan. Orang-orang berkata, yang begini belum pernah kami lihat. Orang-orang yang menyatukan imannya, iman solidaritas, mau menerobos masa-masa sulit bersama-sama. Tidak ada yang cari enaknya masing-masing. Tapi mau bergandengan tangan. Satu dengan yang lain. Demi yang begini belum pernah kami lihat. Nama Tuhan dipermuliakan di sana. Ayo, seluruh komunitas Pesat, kita bersatu. Iman solidaritas. Itu yang Yesus lihat. Supaya mukjizat terjadi atas bangsa ini. Agar rencana kita dalam mewujudkan visi Pesat berhasil. Agar berkat Tuhan dicurahkan. Agar kita kuat dan dapat bertahan sampai finish. Semuanya kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita seluruh komunitas Pesat bersatu hati. Merendahkan diri. Kalau masih ada ego satu dengan yang lain. Kalau masih ada yang gila hormat. Ada yang segala macamnya. Itu akan sulit persatuan terjadi. Karena Alkitab berkata, yang terbesar itu bukan yang gila hormat. Yang terbesar adalah yang melayani. Itu yang Tuhan inginkan. Mari, saya ingatkan kembali kepada setiap kita, ajakan, ayo seluruh komunitas Pesat, kita menyatukan hati. Agar apa? Rencana Tuhan yang diwujudkan lewat visi Pesat berhasil.
agar berkat-berkat Tuhan dicurahkan, agar kita kuat dan bertahan sampai finish, dan semuanya kita kembalikan untuk Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Mohon Kristus, berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah dilakukan. Pak Rensius. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar pada siang sore hari ini. Biar Tuhan, kesatuan itu sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, bahkan setiap tim, bahkan seluruh komunitas besar memegang teguh. Karena kekuatan itu ada di dalam kesatuan kami semua untuk mewujudkan rencana Tuhan untuk tergenapi bagi bangsa ini dan juga bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman bagi kami, dan biar kami semua menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya untuk mendengar dan melupakan, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Toko. Biarlah firman Tuhan pada saat ini menjadi kekuatan bagi kita semua, dan kita mau melakukan itu di dalam setiap kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, di tempat kita masing-masing. Tibalah saatnya untuk kita mau berdoa untuk pokok doa yang telah disediakan. Kita akan berdoa pokok doa yang pertama, kedua, dan ketiga. Setelah itu baru kita lanjut lagi pokok doa yang keempat, 5, 6, dan 7. Mari kita semua membuka suara kita. Kita mau berdoa untuk pokok doa yang telah tersedia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh komunitas Tuhan, diberikan komunitas Tuhan, dalam memberikan kepada kami rencana dan maksud Tuhan ingin apa yang Tuhan kami menyerahkan yang terlibat dalam pelayanan kami juga kesatuan kesehatan tim Tuhan setiap komunitas besar melalui kesatuan dan kesehatan semua yang dalam pelayanan tantangan bersama yang baik melakukan yang besar lagi doa dalam nama agar kami boleh dipenuhi oleh Tuhan dan kesatuan boleh terjadi semangat baru dalam pelayanan dalam nama Tuhan dalam nama Tuhan kasih ya dalam pertemuan kesatuan dari banyak kasih atas dari Tuhan dalam mengucapkan bagi kami sehingga perjalanan kami memberkati agar dengan kesatuan berkati satu dengan yang lain bersama kami teman-teman satu komunitas ini kami boleh bersatu hati boleh peka dan dengar suara sepenuh Tuhan. hati. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus Kristus. Dalam Haleluya. nama Yesus Tuhan kami berdoa.
Ya, mari kita lanjutkan untuk pokok doa ke 4, 5, dan 4, 5, 6, 7. Bapa, kami berdoa Bapa, untuk dalam nama Tuhan Yesus berdoa hari-hari ini dan kami berdoa keamanan dan ketentraman Indonesia menuju Pilpres. Semua kami sebelumnya rancangan jahat pembayaran ini adalah tahun politik berjalan dengan Tuhan hal yang tidak kami inginkan akan terjadi ketika mereka dalam nama tidak ada kerusuhan, tidak ada alat Indonesia Tuhan Yesus ucapkan diri berjalan lancar doa biar kami masyarakat yang ada tidak berbagi terjebak dengan cara-cara yang jahat, manipulatif doa di dalam nama Yesus Tuhan kami terlindungi dari segala bentuk-bentuk politik jahat. Kami berdoa untuk kami berdoa dari sampai daerah pilihan yang jalan pemilihan mereka benar-benar integritas yang benar melakukan tanggung jawab yang besar ya nama Yesus. Terima kasih Tuhan ya nama Tuhan Yesus. Haleluya. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, mari Bapak Ibu kita akan mendeklarasikan deklarasi menjaga Indonesia. Bapak Ibu, kita pesan ditempatkan di seluruh tanah air Indonesia, di desa-desa untuk menjadi penjaga atas bangsa ini. Untuk itu dalam kesempatan ini mari kita bersama-sama membuka suara kita di hadapan Tuhan, sebab apa yang kita terikat di dunia akan terikat di sorga, apa yang kita lepas di dunia akan terlepas di sorga. Mari sama-sama saudara untuk kita membuka suara kita dalam hitungan yang ketiga. Kita akan bersama-sama mendeklarasikan ini. 1, 2, 3. Deklarasi menjaga Indonesia.
semua sakit kesembuhan yang terus angka kesembuhan Kami deklarasikan lawatan Tuhan terdahsyat terjadi dari Sabang sampai Merauke. Kami kawal sektor pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Semua keputusan dan ketetapan bangun tembok Amin, 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 Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan sungguh nyata pada saat ini setiap kita semuanya, baik sebagai tim maupun pribadi lepas pribadi. Dan kita terus menjaga persatuan ini yang menjadi sumber kekuatan kita untuk melakukan pelayanan ke depan. Bahkan kita bukannya bersatu dalam tim masing-masing saat ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Wahyudi. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan roti perjamuan dan juga anggur masing-masing di tempatnya. Dan saat ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan pujikan satu pujian. Kami ranting, Kau pokoknya. Siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus anak domba. Kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan ini untuk menjadi satu tubuh Kristus.
apakah kita semua sudah siap dengan roti dan anggur? Kalau nggak ada roti, yang lain juga boleh. Ya. Oke. Baik, sambil menunggu, kita tadi dapat berkat firman Tuhan tentang kesatuan. Kita bersyukur bahwa kita menikmati berkat kesatuan itu. Tapi kembali lagi, berkat kesatuan itu bukan untuk diri kita sendiri. Berkat kesatuan itu harus dibagikan kepada banyak orang. Itu merupakan perintah. Nah, perintah itu kelihatannya seperti dipaksa. Sesuatu yang dipaksa kan tidak baik. Nah, supaya tidak menjadi sesuatu yang dipaksa, maka perjamuan kudus menolong kita, yaitu dengan mengingat, remembering. Kalau kita mengingat karya Kristus dalam hidup kita, maka semua yang Tuhan inginkan kita kerjakan tidak menjadi sesuatu yang terpaksa, tetapi menjadi luapan sukacita untuk kita berbagi kepada orang lain. Kita ingat bahwa melalui karya Kristus, berkat kesatuan kita dan Kristus yang membuat kita punya kepastian keselamatan, dosa kita diampuni, maka kita juga punya tugas tanggung jawab untuk kita boleh memberitakan kabar baik juga kepada orang lain. Jadi perjamuan kudus sekali lagi mengingatkan pada kita betapa kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Tapi juga perjamuan kudus mengingatkan kepada kita betapa kehormatan Tuhan sediakan dalam hidup kita untuk kita bisa berbagi kepada orang lain, memberitakan karya terbesar, mujizat terbesar. Tak kala orang pindah dari gelap kepada yang terang ajaib, tak kala orang menikmati hidup yang kekal, tak kala orang boleh bersatu dengan Kristus. Itulah yang terbesar yang harus kita bagikan kepada orang lain, kepada anak-anak, dan kepada setiap orang yang kita jumpai. Baik, mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Kita akan makan bersama-sama dan mengingat apa yang dikatakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan yang bersih anggur di tangan kanan kita dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sekali lagi, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Darahnya sudah tertumpah di atas kayu salib, supaya kita yang berdosa boleh diampuni dosa kita. Darahnya sudah tertumpah atas hidup kita, supaya kita yang tidak punya tujuan, menjadi orang yang punya tujuan di dalam kehendak Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita, dan percaya, bukankah cawan anggur yang ada di tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengambil waktu teduh sebentar. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Tak kala Dia sudah menghapus dosamu, tak kala Tuhan sudah menghapus segala pelanggaranmu, tak kala Tuhan memberikan pengharapan di dalam Kristus, tak kala Dia boleh memberikan hidupnya dan berkorban bagi kita, sehingga kita yang tidak punya tujuan, yang tidak punya pengharapan, menjadi orang-orang yang mengerti tujuan Tuhan dalam hidupnya dan mempunyai pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat karyamu. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar yang sudah menyelamatkan kami. Hati kami melimpah dengan syukur untuk segala perbuatan-Mu dan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Tuhan, terima kasih buat kesempatan boleh ambil bagian di dalam perjamuan kudus pada siang sore hari ini. Mengingatkan betapa kasih-Mu yang besar dengan Kau memberikan diri-Mu mati di kayu salib, supaya setiap kami yang berdosa boleh diampuni dosanya. Supaya setiap kali semua yang harusnya binasa berpindah mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Tapi kami tahu, kami sadar bahwa karya-Mu tidak berhenti sampai pada waktu kami diampuni oleh dosa kami oleh Tuhan. Karya-Mu tidak berhenti pada waktu kami mempunyai kepastian keselamatan. Tetapi karya-Mu terus berlanjut supaya melalui hidup kami, karya Tuhan boleh disampaikan kepada banyak orang. Hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami menjadi saluran kasih Tuhan kepada banyak orang. Sehingga melalui hidup kami, banyak orang boleh mendengar kabar baik dan menjadi percaya dan ditolong untuk menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus yang boleh mengingatkan kepada kami betapa kasih-Mu besar atas setiap kami semua dan mengingatkan pada kami supaya kasih kami pun juga dibagi kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saya kembalikan. Amin. Terima kasih banyak Pak Wahidi untuk pelayanan perjamuan kudus bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mau sampai di ujung acara ibadah syukur kita. Nanti setelah kita doa berkat, jangan leave dulu walaupun sudah tersedia bubur dan teman-teman di tempat masing-masing. Maksudnya kami sudah tersedia bubur buat kami di sini ya. Jadi karena kita mau foto bersama dulu, Saudara. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan terima berkat, doa berkat dari Ibu Fidi. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian. Satukan kami ya Tuhan. Ajari kami untuk saling mengasihi seperti yang Kau mengasihi kami. Satukan kami Tuhan. Haleluya. Biar kekuatan dalam persatuan itu benar-benar nyata di setiap pelayanan kita. Satukan kami, tangan kami, ya Tuhanku, ajari kami untuk saling mengasihi seperti yang
Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita menutup doa puasa kita yang sudah kita lakukan selama 3 hari. Terima kasih sudah ikut bersama-sama di dalam doa puasa, dan saya percaya bahwa kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan memampukan mereka, memampukan kita semua, sehingga kita boleh lihat bahwa Tuhan menyertai pelayan itu kita lalui di 2023. Sekali lagi mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sungguh kami sadar hanya karena anugerah Tuhan semata sehingga kami boleh melewati puasa 3 hari dengan pertolongan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu bahwa kami mau datang kepadamu, kami mau merendahkan diri, kami mau memohon kepadamu untuk penyertaan Tuhan, untuk petunjuk-petunjuk Tuhan, untuk panduan Tuhan di 2023. Kami tidak mau berjalan sendiri karena kami tidak akan sanggup, tetapi dengan pesan daripada Tuhan, dengan petunjuk yang jelas, maka kami akan mampu dan sanggup untuk menjalani hari-hari yang tidak mudah, karena janji Tuhan sudah memberi kami kemenangan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami, supaya kami semua bersatu, supaya kami semua seia sekata, supaya kami semua boleh saling mengasihi, saling mencintai, saling menolong, saling melengkapi satu dengan yang lain. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk bersatu dalam kesatuan, saling bergandeng tangan, sehati, sepikir, sejiwa untuk melaksanakan amanat agung Tuhan di dalam nama Yesus, supaya pada akhirnya anak-anak desa akan datang kepada Tuhan, supaya pada akhirnya orang-orang akan menyembah Tuhan karena kami menyerahkan pelayanan ini dan karena kami sehati sepikir untuk kerajaan Allah ditegakkan di desa-desa, di suku-suku, di sekolah-sekolah, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami terus berdoa, Tuhan teguhkan dan kuatkan kami. Keberanian yang daripada Tuhan memampukan kami untuk melewati masa-masa ke depan yang belum kami ketahui. Tapi kami yakin Tuhan bersama dengan kami sehingga kami aman dan kami tidak akan takut. Tapi kami akan berani untuk menjalankan hari-hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan biarlah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara semua damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menutup doa puasa dengan kemenangan. Kami menutup doa puasa dengan kekuatan di dalam kesatuan. Haleluya. Amin. 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 Mari Bapak Ibu kita akan foto bersama. Silakan open video. Semua akan dipandu oleh Kak Maria. Silakan Kak Maria. Ya, Bapak Ibu semuanya, ada 3 slide. Jika jaringan tidak terganggu, boleh di open videonya. Kita mulai untuk foto slide pertama. Berikan senyumannya. Oke, slide kedua. Slide ketiga. Terima kasih buat senyumannya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang melayani. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat meraih kemenangan. Sudah melayani. Nancy, buburnya dibagi Nancy. Kasih buat yang melayani ya. Buburnya kiri. Buka puasanya dibagi ya. Selamat berbuka di tempat masing-masing Bapak Ibu. Selamat berbuka puasa. Jangan makan Terima cepat-cepat kasih. ya. Iya. Sakit mahnya. Ya. Jadi semua. Tuhan Yesus memberkati.
Kayak suaranya situ. Terima kasih Pak Wahyudi, Pak Topo, Pak Rensius, Pak Wahyudi. Terima kasih. Pak Jun, selamat datang. Selamat sore semuanya. Pak Ada Pak Wahyudi. Jun ya. Ada Pak Jun toh. Pak Wahyudi, kapan ditraktir bakso? Hari ini makan bakso. Selamat sore. Hari ini Pak Jun. Ayo. Hari ini Pak, ayo Pak. Hari ini silakan merapat ke tempatnya Pak Jun. Kita banyak tugas. Itu aja. Banyak tugas yang harus diselesaikan. Ayo Pak Wahyudi. Ayo, puasa di. Besok-besok Selamat sore aja. Pak Jun. Yayasan kita ada 2 puasa. Terima kasih semua teman-teman. Yuk semua.